Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelompok 1. Kami kelompok 1 bertujuan membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Akbar SHM Hum. Baiklah, kami akan mulai mempresentasikan materi kami dengan judul Sejarah Sistem Hukum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jamal Islati Mumu dengan NIM 2230700051. Saya akan membawakan materi tentang sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan juga hukum negara Eropa, terutama Belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Belanda berada di Indonesia selama 3,5 abad lamanya. Maka tidak heran apabila banyak peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum. Bangsa Indonesia sebelumnya juga merupakan bangsa yang telah memiliki budaya atau adat yang sangat kaya. Bukti peninggalan atau fakta sejarah mengatakan bahwa Indonesia dahulu banyak berdiri kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya, Kutai, Majapahit, dan lain-lain. Zaman kerajaan meninggalkan warisan-warisan budaya yang hingga saat ini masih terasa. Salah satunya adalah peraturan-peraturan adat yang hidup dan bertahan hingga kini. Nilai-nilai hukum adat merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar, maka tidak heran apabila bangsa Indonesia juga menggunakan hukum agama terutama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan dan juga menjadi sumber hukum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dulu dengan NIM 2230700037. Saya di sini akan membahas tentang periode kolonialisme. Periode kolonialisme dibedakan menjadi 3 era, yaitu era VOC, liberal Belanda, dan politik etis hingga pendudukan Jepang. Yang saya bahas pertama tentang era VOC. Pada era penjajahan VOC, sistem hukum yang digunakan bertujuan untuk yang pertama itu keperluan eksploitasi ekonomi untuk membantu krisis ekonomi di negara Belanda, dan yang kedua pendisiplinan rakyat asli Indonesia dengan sistem yang otoriter, dan yang ketiga perlindungan untuk orang-orang VOC serta keluarga dan para imigran Eropa. Hukum Belanda diterapkan terhadap bangsa Belanda atau Eropa, sedangkan untuk rakyat pribumi yang berlaku itu ialah hukum-hukum yang dibuat oleh tiap-tiap komunitas secara mandiri. Tata politik dan pemerintahan pada zaman itu telah mengesampingkan hak-hak dasar rakyat di Nusantara dan menjadikan penderitaan yang pedih terhadap bangsa pribumi di masa itu. Perkenalkan, nama saya Randy Marnanda Putra, NIM saya 2230700056. B. Era liberal Belanda tahun 1854. Di Hindia Belanda dikeluarkan Regeringsreglement, kemudian dinamakan RR 1854 atau Peraturan Mengenai Tata Pemerintahan di Hindia Belanda, yang tujuannya adalah melindungi kepentingan usaha-usaha swasta di tanah jajahan dan untuk yang pertama kalinya mencantumkan perlindungan hukum untuk rakyat pribumi dari pemerintahan jajahan yang sewenang-wenang. Hal ini bisa dilihat dalam Regeringsreglement RR 1854 yang mengatur soal pembatasan terhadap eksekutif atau paling utama residen dan kepolisian, dan juga jaminan soal proses peradilan yang bebas. Otokratisme administrasi kolonial masih tetap terjadi pada era ini meskipun tidak lagi terkejam dahulu. Pembaruan hukum yang didasari oleh politik liberalisasi ekonomi ini ternyata tidak dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi, sebab eksploitasi masih terus terjadi. Era politik etis sampai kolonialisme Jepang. Politik etis diterapkan di awal abad ke-20. Kebijakan-kebijakan awal politik etis yang berkaitan langsung dengan pembaharuan hukum antara lain terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pendidikan bagi rakyat pribumi, termasuk juga pendidikan lanjutan hukum. Yang kedua, pendirian Volksraad, yaitu lembaga perwakilan untuk kaum pribumi. Dan yang ketiga adalah manajemen organisasi pemerintahan yang utama dari sisi efisiensi. Dan yang keempat, manajemen lembaga peradilan yang utama dalam hal profesionalitas. Dan yang terakhir adalah
pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang berorientasi pada kepastian hukum. Sampai saat hancurnya kolonialisme Belanda, pembaruan hukum di Hindia Belanda meninggalkan warisan, yakni pluralisme, dualisme, hukum privat, dan pluralisme, dualisme, lembaga-lembaga peradilan. Dan yang kedua adalah pengelompokan rakyat menjadi 3 golongan, yaitu Eropa yang disamakan, Timur Asing, Tionghoa dan non-Tionghoa, dan pribumi. Nama saya Abdurrahman dengan NIM 2230748. Ya, langsung saja saya akan membacakan materi dari saya, yaitu sistem hukum Indonesia saat ini. Seiring dengan panjangnya sejarah terbentuknya bangsa ini, tentu perjalanan sistem hukum yang dianut di Indonesia juga ikut mengalami perubahan, seperti demokrasi Pancasila. Hukum di Indonesia menganut 4 sistem hukum, yaitu hukum campuran, hukum umum, hukum agama, dan hukum adat. Dari keempat sistem itu mempunyai kontribusi awal terhadap pengembangan hukum di Indonesia yang terdiri dari sistem hukum Eropa kontinental, yaitu hukum sipil dan sistem hukum. Keseluruhan hukum tersebut dimuat dan diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia di Indonesia. Hanya itu saja dari materi dari saya. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.